Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kacung Hendarto dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Eh, Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen Mariani MM karena beliau yang membimbing. Baik, langsung saja saya di sini akan memenuhi tugas UAS yang mana mereview materi-materi yang sebelumnya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu manajemen dan organisasi. Manajemen itu sendiri adalah berupa ilmu dan seni di dalam melakukan fungsi dari manajemen itu sendiri. Yaitu ada planning, ada organizing, terus ada actuating dan controlling. Baik, di sini dikatakan yang dikelola. Terus manajemen itu apa sih yang dikelola di manajemen itu? Nah, yang dikelola baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Nah, ini dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan atau target. Itu mengelola untuk mencapai suatu tujuan dan target dengan cara yang baik, seperti itu. Tujuan untuk mencapai tujuan atau target. Oke. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen ditulis secara sistematis dan dapat dipelajari. Dan adapun manajemen dikatakan sebagai seni karena di dalamnya ada keindahan dalam mengelola ini. Dan fungsi di dalam manajemen itu ada planning, perencanaan. Yang pertama itu ada planning, perencanaan. Yang kedua itu ada organizing, mengorganisasikan. Dan kemudian ada actuating. Actuating itu pelaksanaan apa yang sudah kita rencanakan. Actuating itu adalah pelaksanaan apa yang sudah kita rencanakan dan mengerjakan tugas kita yang sudah dibagikan. Dan yang terakhir ada controlling, itu adalah pemantauan. Controlling itu adalah pemantauan. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah MSDM, yang mana itu M manajemen, S sumber, D daya, M itu manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia. Manajemen itu sendiri dengan kata lain manage. Manajemen itu dengan kata lain manage, mengatur. Materi yang selanjutnya itu adalah MSDM, yang mana itu M manajemen, S sumber, D daya, M itu manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia. Manajemen itu sendiri dengan kata lain manage. Manajemen itu dengan kata lain manage, mengatur atau mengelola. Lalu apa yang diatur? Apa yang dikelola? Nah, tentu yang kita harus ketahui dulu apa objeknya. Kalau objeknya organisasi, tentu yang diatur nanti ada 6M dan 1I. Salah satunya ada manusia, mesin, ada material, ada pasar, ada modal, dan lain sebagainya. Ini kalau berbicara apa yang diatur. Tetapi kalau siapa yang mengatur, lalu siapa yang mengatur? Kan sudah ada yang diatur. Lalu yang mengatur itu sendiri siapa? Berbicara siapa yang mengatur, kita harus mengetahui apa objeknya. Terus kalau objeknya itu keluarga, tentu yang diatur itu adalah
Kalau objeknya itu keluarga, tentu yang diatur itu adalah anak, istri, ruangan, seperti lingkungan, dan seterusnya. Kenapa harus dipimpin dan diatur? Kenapa harus dipimpin? Kenapa harus diatur? Kenapa harus dikelola? Itu pertanyaan. Tentunya setiap orang memiliki harapan, setiap orang memiliki tujuan, kan seperti itu. Tentunya setiap orang ini mempunyai harapan dan tujuan. Oleh karena itu, agar harapan tercapai dengan baik, tentunya harus diatur, harus dimanage dengan baik. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, itu sistem informasi manajemen. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi manajemen itu sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Jadi hampir setiap bidang membutuhkan sistem yang dapat mengontrol dan mengurus informasi dengan baik dan rapi. Nah, untuk tujuannya sendiri dari pembuatan sebuah sistem informasi itu, yang paling utama adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia. Jadi tujuannya dari pembuatan sebuah sistem informasi ini tidak lain dan tidak beda, itu tujuannya adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia sehingga dapat diimplementasikan secara lebih tersistem dan terstruktur. Hal tersebut tentunya berkolerasi dengan transformasi digital atau dalam berbagai bidang industri startup. Nah, sebelum mengambil keputusan tentunya harus ada yang namanya informasi dulu, informasi manajemen. Nah, baru setelah ada informasinya, baru dikelola sistem informasi manajemen ini. Yang pertama itu membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan yang kedua itu membantu dalam menemukan suatu masalah. Nah, selain membantu untuk mengambil keputusan, sistem informasi manajemen ini juga berguna untuk membantu perusahaan dalam mencari sebuah masalah, seperti itu. Dalam mencari sebuah masalah, perusahaan itu bisa dibantu oleh yang namanya sistem informasi manajemen ini. Terus yang ketiga ini membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Dan yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Baik, untuk tahapannya, tahap proses manajemen ini, yang pertama itu perencanaan. Harus direncanakan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua itu pengendalian. Yang ketiga itu pengambilan keputusan, dan sekaligus yang terakhir. Untuk komponennya sendiri, apa aja sih komponen dari sistem informasi manajemen ini? Yang pertama itu adalah manusia, yang kedua itu informasi, yang ketiga itu sistem, yang keempat itu organisasi manajemen, dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Itulah tahap-tahap dari sistem informasi manajemen ini. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah manajemen pemasaran. Apa sih pengertiannya? Manajemen pemasaran itu adalah analisis atau perencanaan, implementasi serta
pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi manajemen pemasaran ini adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Nah, manajemen pemasaran ini berasal dari dua kata, yakni manajemen dan pemasaran. Salah satu jenis manajemen ini merupakan usaha dalam merencanakan dan menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengoordinasikan, mengarahkan hingga mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, untuk konsep dari pemasaran ini merupakan aktivitas perencanaan pemasaran agar tujuan perusahaan yang berupa kepuasan para konsumen akan beberapa unsur terpenuhi. Nah, unsur-unsur tersebut antara lain seperti produk, harga, payments, dan promosi. Berikut ini penjelasannya sebagai ada konsep produksi, ada konsep produk, dan lainnya. Jadi konsepnya itu sebagai perencanaan pemasaran agar tujuan perusahaan yang berupa kepuasan konsumen itu terpenuhi. Seperti itu. Konsep produksi, ada konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Konsep produksi menjaga konsep yang pertama itu produksi yang akan dipakai oleh perusahaan apabila konsumen menginginkan produk dengan harga yang lebih murah dan untuk mendapatkannya mudah. Dampaknya, barang yang diproduksi itu menjadi lebih mudah untuk dipasarkan dan perusahaan yang menerapkan konsep ini akan memproduksi barang dengan jumlah besar. Jadi, konsep produksi ini perusahaan apabila konsumen itu menginginkan suatu barang dengan harga yang lebih murah, maka perusahaan itu akan menyediakan dalam jumlah besar gitu, jumlah banyak seperti itu. Konsep produksi itu menjadi konsep dan yang kedua itu adalah konsep produk. Dan yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat itu konsep pemasaran, dan sekaligus yang terakhir. Nah, untuk perencanaan strategi pemasaran itu sendiri merupakan suatu proses yang dalam menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran terkait di mana target market, yakni sekumpulan pelanggan itu atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh suatu perusahaan. Sementara campuran pemasaran adalah variabel yang disusun dalam rangka memuaskan target market. Nah, untuk fungsinya manajemen pemasaran itu berfungsi banyak dilihat dari jurnal manajemen pemasaran ya. Fungsi manajemen pemasaran itu diantaranya ada aktivitas analisis untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga bisa diperoleh kemungkinan seberapa besar peluang merebut pasar dan ancaman yang harus dimiliki itu. Dan itu ada tahap-tahapannya ya. Ada analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar, penempatan pasar. Untuk tujuannya itu sendiri, manajemen pemasaran itu mempunyai tujuan
menciptakan permintaan. Yang kedua, tingkatkan keuntungan. Ketiga, ciptakan pelanggan baru. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Dan yang terakhir, itu citra baik. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai manajemen keuangan. Bagi kita yang sudah memiliki usaha atau bisnis, pastinya memerlukan dana untuk memenuhi aktivitas usaha. Nah, maka dari itu penting untuk memahami tentang manajemen keuangan. Kan setiap perusahaan itu perlu yang namanya menerapkan aturan yang jelas dalam membuat kebijakan apapun, terutama jika keputusan yang diambil berkaitan dengan keuangan. Karena itulah sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan manajemen keuangan yang ketat dan menggunakan software akuntansi yang terbaik. Baik, untuk definisi manajemen keuangan itu merupakan kegiatan yang vital dan sangat penting dalam setiap organisasi. Pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Manajemen ini merupakan cara yang ideal dan efektif untuk mengendalikan aktivitas keuangan. Dan untuk penggunaan dan manajemen keuangan ini menjadi salah satu contohnya. Penggunaan dana meliputi pembayaran, resiko, dan segala hal yang berkaitan dengan uang. Dan ada juga beberapa para ahli itu berpendapat bahwa manajemen keuangan ini menurut Bradley berpendapat bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan aspek manajemen bisnis untuk mengatur permodalan perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul Administrative Financial Management. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan juga harus mempertimbangkan pemilihan sumber kekayaan yang dimiliki ke perusahaan untuk mencapai tujuan. Juga ada menurut Joseph Massey, definisi berbeda dijelaskan oleh Joseph ini, penulis The Essentials of Management, Joseph L. Massey. Massey menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Seperti itu. Baik, untuk materi yang terakhir itu etika bisnis Islam. Nah, dalam Islam itu berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk di dalam etika bisnis Islam ini, setiap aspek sudah diatur menurut hukum Islam yang berlaku. Seperti itu. Jadi etika bisnis Islam ini sangat perlu bagi kita. Islam itu juga mengatur bahwa etika bisnis Islam ini adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya. Berbagai filosofi di dalam agama Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalankan bisnis di dalam etika bisnis Islam. Seperti itu. Nah, untuk pengertiannya dari etika bisnis Islam ini berasal dari 3 kata, yakni etika, bisnis, dan Islam, yang akan kita definisikan coba satu-satu.
Yang pertama itu definisi etika itu secara etimologi, etika etis berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos, yang memiliki berbagai arti, yaitu pertama sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, bertanggung jawab, dan lain-lain. Artinya, etika merupakan aplikasi ke dalam watak moralitas. Etika juga sebagai apa ini ya? Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika itu sendiri juga memiliki pengertian, yakni sebagai aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Nah, untuk pengertian dari bisnis, adapun pengertiannya itu adalah bisnis di dalam etika bisnis Islam adalah suatu organisasi yang menjual barang kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business yang berasal dari kata dasar bus yang berarti sibuk. Dalam konteks ini, sibuk artinya mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, sementara itu, secara etimologi, bisnis memiliki pengertian keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Jadi untuk bisnis, untuk definisi bisnis ini adalah sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini. Dan yang Islam, definisi Islam itu berasal dari 3 kata. Salah satunya adalah kata Islam, kan? Kata Islam, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Untuk mengatur manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Definisi Islam juga terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 19, yang artinya definisi Islam ini sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tuh. Jadi dari ketiga definisi tadi, definisi etika, definisi bisnis, definisi Islam, yang terdapat di dalam etika bisnis Islam, sekarang saatnya kita mengupas mengenai etika bisnis Islam. Nah, jika digabungkan, etika, bisnis, dan Islam bisa diartikan sebagai suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang dipakai untuk menentukan bagaimana sikap untuk melakukan hal yang benar dan berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan, dan dengan pihak perusahaan. Di dalam etika bisnis Islam ini mempelajari berbagai mengenai kualitas moral kebijaksanaan organisasi, dan mengenai konsep umum serta standar untuk berperilaku moral di dalam berbisnis. Untuk pengertian dari beberapa ahli itu, Profesor Dr. Haji Muhammad Za'far SHMAG itu pengertian bisnis Islam ini adalah berpendapat bahwa pengertian etika bisnis Islam ini adalah
norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Tuh. Jadi norma-norma etika yang berbasis yang didasarkan Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Ada juga menurut Ali Hasan, pengertian etika bisnis ini, bisnis Islam ini merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Untuk prinsipnya, prinsip dari etika bisnis Islam itu adalah sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis Islam memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Seperti itu. Yang salah satunya seperti tauhid, kesatuan tauhid. Yang kedua itu keseimbangan, adil. Yang ketiga itu kehendak bebas. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima kebenaran. Dan untuk tujuan melakukan etika bisnis Islam itu yang pertama tujuannya itu membangun kode etik bisnis yang islami. Yang kedua itu menjadi dasar hukum. Yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.